Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Alexander Bintang Murning dari Prodi PJJ Informatika untuk tugas mata kuliah Deep Learning. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal review atau jurnal review dari jurnal penelitian dari dalam format Google Drive yang diberikan mengenai 4 jurnal penelitian yang saya lakukan, yang saya review. Ya baik, mungkin jurnal yang pertama itu yang saya ambil adalah untuk judulnya itu yaitu Physics of Informative Deep Learning. Physics of Informative Deep Learning Paradigm for Cars Following Model. Untuk penulisnya itu ada Zhao Bingmo, Liongxi, dan Xuandi. Oke, baik, untuk bagian masalah spesifik yang diselesaikan yaitu masalahnya yaitu bagaimana mengembangkan model machine learning, model neural network untuk car following yang diinformasikan oleh model fisika dan memanfaatkan keunggulan dari model tersebut dari berbasis fisika dan juga berbasis di deep learning-nya. Untuk referensinya yaitu data itu digunakan dari Next General Simulation NGM dan juga dari URL referensi yang terkait. Untuk bagian jenis dan metode pengumpulan data, yaitu data berasal dari observasi lalu lintas menggunakan dari berbagai sensor, terutama dari GPS, dan juga mencatat jarak kendaraan, perbedaan kecepatan, dan juga kecepatan kendaraan tersebut. Untuk informasi lainnya bisa dilihat pada jurnal tersebut. Oke, untuk hasil yang diperoleh yaitu PIDL menunjukkan kinerja superior dibandingkan model lainnya yang hanya menggunakan neural network tanpa informasi fisika, terutama ketika ada pelatihan yang sedikit. Oke, untuk ini menurut Anda apakah kekurangan dari paper tersebut? Menurut saya, kekurangannya itu bisa termasuk kurangnya detail pada implementasi perangkat lunak tertentu dan juga kebutuhan data yang masih tinggi meskipun lebih efisien dibandingkan model berbasis data murni. Dan mungkin tantangannya dalam generalisasi model ke semua skenario lalu lintas yang mungkin ada. Itu adalah bagian dari kekurangan yang saya dapat. Kemudian untuk jurnal kedua yang saya review yang berjudul Deep Reinforcement Learning for Adaptive Path Planning and Control of Autonomous Underwater Vehicle, yang dimana penulisnya itu ada B. Hadi, M. A. Denis, Tripalo, dan juga A. Korobskrafi. Dari volume jurnalnya itu ada Applied Ocean Research volume 129 tahun 2022. Oke, baik, untuk mungkin ini menurut pendapat saya kekurangannya itu the paper could be provide more detail on specific dataset use as well as comprehensive comparison with other state-of-the-art methods. Additionally, real-world testing may be limited due to the complexity and cost associated with deploying AUV in diverse environment. Mungkin ini untuk review jurnal kedua. Selanjutnya untuk review jurnal ketiga itu yang berjudul Link Prediction Approach Combine Graph Neural Network with Capsule Network. Yang penulisnya itu ada Xiaoyang Liu, Xiang Li, Giacomo Fumara, Pascal Demeo. Untuk volume jurnalnya itu ada Expert System with Application volume 212 tahun 2003, artikel ke sebagai berikut. Untuk masalah spesifiknya itu mungkin masalah khusus yang dibahas pada makalah ini masalah prediksi link dalam jaringan yang kompleks yang melibatkan prediksi apakah dua node kemungkinan besar akan terhubung oleh sebuah edge dalam waktu dekat, yang dimana makalah ini mengusulkan metode baru yang menggabungkan
GNN atau Graph Neural Network, dan juga Capsule Network, CAPNet, untuk meningkatkan akurasi prediksi tautannya. Untuk data-datanya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk hasil yang diperoleh, metode yang diusulkan KCCL secara signifikan mengungguli metode pesaing di kedua kondisi, atau dengan tanpa atribut node yang mencapai peningkatan akurasi rata-rata sekitar 20%. Untuk kekurangannya yang saya dapatkan yaitu berdasarkan teks yang diberikan, salah satu keterbatasan yang mungkin terjadi adalah kompleksitas dan juga persyaratan real komputasi dan juga metode yang diusulkan yang mungkin membuat kurang layaknya untuk jaringan yang sangat besar. Selain itu juga makalah ini tidak memberikan penjelasan rinci terkait sumber kumpulan data dan juga langkah implementasi yang tepat. Selanjutnya untuk jurnal review yang keempat yang saya ambil yaitu yang berjudul Extending Convolutional Neural Network for Localizing and Subthalamic Nucleus from Microelectrode Recording in Parkinson Disease. Yang penulisnya itu adalah Thibaut Martin, Maxime Peralta, dan lain-lain. Untuk jurnal volumenya itu ada Biomedical Signal Processing and Control volume ke-67 tahun 2021. Untuk masalah spesifiknya, pada jurnal ini mungkin bertujuan untuk meningkatkan kinerja pendekatan pembelajaran mengenai deep learning dan menentukan posisi nukleus atau SDN serta intraoperatif berdasarkan analisis microelectrode (MER) pada pasien Parkinson disease. Oke, baik. Selanjutnya, untuk data-datanya itu mungkin bisa dilihat di sini. Untuk hasil yang diperoleh, ekstensi Bayesian dan SEPA-CONVNet menunjukkan peningkatan akurasi seimbang menjadi sekitar 83,5% yang merupakan peningkatan dari metode sebelumnya. Kekurangan yang saya temukan dalam makalah tersebut menurut saya adalah kemungkinan adanya bias dalam set pelatihan dan validasi karena potensi kebocoran data dari pasien yang sama. Selain itu, terdapat keterbatasan lain yaitu kurangnya validasi klinis yang lebih luas dan kebutuhan akan data tambahan untuk melakukan generalisasi model. Oke, baik, mungkin sekian dari jurnal review yang bisa saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.